Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak sekalian. Kita akan membahas lanjutan dari teknik-teknik konseling eh, dalam mata kuliah konseling perorangan. Hari ini akan dibahas dua materi, yaitu pemberian nasihat yang pertama. Apa itu pemberian nasihat akan kita lihat bersama di sini ya. Nasihat ya, anjuran dan ajakan kepada klien agar klien dapat menentukan pilihan dan tindakan. Saya rasa kita semua sering mendapatkan nasihat. Yang kedua, kita sering memberikan nasihat. Itu baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, kepada klien pun kadang-kadang kita perlu memberikan sebuah nasihat. Nasihat itu adalah anjuran yang kita berikan kepada klien kita, ajakan yang kita berikan kepada klien kita. Nah, kriteria pemberian nasihat. Jadi sebenarnya pemberian nasihat ini sangat kalau sangat bisa itu sangat kita kurangi gitu ya dalam konseling. Sebaiknya bahkan kita tidak perlu memberikan nasihat kepada klien kita. Tapi ketika itu memang harus diberikan, maka ada beberapa syarat dalam memberikan nasihat. Yang pertama adalah tepat sasaran. Karena nasihat ini sifatnya adalah kita ingin dia melakukan, maka dia harus tepat sasaran. Itu nasihat tertuju pada klien yang akan melaksanakannya. Jadi memang cocok untuk klien ini nasihat itu gitu loh. Yang kedua, tepat isinya. Isi nasihat sesuai dengan masalah dan upaya pemecahannya. Jadi nasihat itu benar-benar isinya itu cocok gitu ya dengan masalah apa yang sedang dialami si klien. Yang ketiga, tepat waktu. Nah, memberi nasihat tidak boleh di awal-awal. Kalau kita dengar percakapan biasa atau percakapan di dunia pada umumnya gitu, wawancara gitu ya, memberi nasihat itu bisa sangat cepat gitu ya. Jadi baru cerita saya punya masalah ini, kita dengan cepat bisa langsung ngasih nasihat. Oh, kamu nggak boleh begini, kamu harus begitu. Nah, di dalam konseling pemberian nasihat itu perlu waktu yang cukup lama baru diberikan itu. Jadi jangan di awal konseling sudah ada pemberian nasihat gitu ya. Kemudian ada tepat cara. Caranya jelas dan ringkas. Jadi nggak kayak ibu-ibu gitu ya ngasih nasihat yang panjang lebar gitu, enggak. Kalau nasihat dalam konseling itu singkat, jelas, padat, dan itu bisa sangat aplikatif bagi si klien gitu. Tepat aplikasi gitu ya. Oke, ini tadi ya, jadi dia memang akan melakukan itu gitu, karena ya nama nasihat kita berharap itu dilakukan. Tidak pernah orang memberikan nasihat berharap apa yang dia berikan tidak dilakukan oleh orang yang diberikan nasihat. Oke, makanya harus tepat aplikasi. Itu adalah 5 kriteria ketika kita memang pada akhirnya menurut kita perlu memberikan nasihat. Nah, nasihat sama informasi ternyata ada perbedaan dan memang berbeda pastinya ya. Kita akan lihat apa perbedaan informasi dan nasihat. Kalau informasi berisi keterangan yang benar, baru bagi klien dan tidak mengandung suruhan. Jadi kalau informasi kita ngasih itu nggak mesti dilakukan. Kita ngasih tahu misalnya jurusan BK itu nanti kalau setelah tamat jadi guru. Itu kan informasi. Tapi kalau nasihat itu kita menuntut klien kita untuk melakukannya. Jadi misalnya kita menyatakan bahwa nilai kamu bagus, kamu seharusnya masuk BK karena kamu adalah pendengar yang baik gitu ya. Itu semacam kita memaksa si klien atau menuntut klien untuk melakukan apa yang sudah kita pilihkan untuk dia gitu ya. Yang kedua, kalau informasi itu sifatnya pengetahuan tentang sesuatu. Kalau nasihat mengandung pelaksanaan atau nggak boleh melakukan sesuatu. Kalau informasi kan misalnya sekarang gitu ya, informasinya bahwa corona bisa menular dari cairan batuk atau bersin seorang yang positif gitu ya. Nah, itu informasi gitu ya tentang sesuatu. Ya,
apa yang dikatakan nasihat? Maka nasihatnya adalah kamu jangan deketin orang yang lagi batuk. Nah, itu adalah nasihat. Dengan begitu kita mengharapkan dia tidak melakukannya gitu. Jadi beda dengan informasi. Informasi diberikan sesegera mungkin setelah diminta, sedangkan nasihat diberikan setelah konselor memahami masa klien. Nasihat itu biasa nggak diberikan, nggak diminta gitu ya. Tapi kalau informasi mungkin diminta. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, informasi itu ada yang diminta klien, ada yang dirasakan menurut konselor dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau nasihat itu cenderung lebih kepada saat konselor merasa, oh, saya harus memberi nasihat gitu ya. Jadi ada masanya. Nah, itu tadi tentang pemberian nasihat gitu ya. Jadi antara nasihat dengan pemberian informasi, nasihat sebaiknya dihindari gitu ya. Nasihat sebaiknya tidak dilakukan oleh konselor, karena ketika kita memberikan nasihat berarti kita berharap si klien melakukannya. Sementara kita ingat bahwa keputusan di tangan klien. Nah, ketika kita memberikan nasihat kan tentu kita berharap itu dilakukan klien. Tapi ketika dia tidak melakukannya gitu loh. Jadi makanya kalaupun juga harus melakukan pemberian nasihat, harus memenuhi 5T di atas tadi gitu ya. Jadi 5T itu diingat-ingat terus gitu. Kemudian ada namanya pemberian contoh pribadi. Ini adalah pemberian contoh pribadi. Nah, contoh pribadi, suatu kejadian, tingkah laku, atau usaha yang patut dicontoh oleh klien berdasarkan pengalaman pribadi konselor dan pengalaman pribadi orang lain. Jadi contoh pribadi ini adalah sesuatu yang memang dialami oleh si konselor atau orang yang memang sudah si konselor tahu persis kejadiannya. Nah, ini yang akan dikasihnya kepada si klien. Oke, apa dari contoh tujuannya? Klien bisa termotivasi terhadap contoh atau pengalaman yang diberikan oleh konselor. Jadi contoh pribadi ini membuat si klien termotivasi terhadap apa yang sudah dilakukan si konselor. Dan ini juga akan membuat dia merubah diri klien. Apa syaratnya? Pertama, contoh tersebut sesuai dengan masalah klien. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak sesuai dengan masalah klien. Nah, misalnya si klien punya masalah tentang belajar, maka berikanlah contoh yang sesuai dengan pengalaman si pribadi konselor tentang belajar gitu ya. Yang kedua, tidak bermaksud membanggakan diri pada klien. Jangan berharap konselor itu menjadi pusat perhatian kemudian gitu ya. Nih, saya berhasil nih, masa kamu enggak gitu ya. Dalam artian dia menyombongkan diri, ya itu nggak boleh. Bertujuan mendorong klien keluar dari masalahnya. Nah, kalau ini beda gitu ya, berbeda dengan membanggakan diri. Kita membuat klien kita merasa, loh, bapak ini bisa keluar dari masalah ini, ibu ini bisa keluar dari masalah ini, berarti saya juga pasti bisa gitu. Kemudian diminta oleh klien baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa jadi dia nanti akan nanya, bapak pernah nggak seperti itu dulu? Bapak pernah nggak dulu mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi itu diminta klien. Dan dikemukakan hal-hal yang positif saja. Jadi kalau contoh pribadi itu yang sifatnya negatif ya nggak usah diceritakan gitu ya. Itu adalah syarat-syarat pemberian contoh pribadi. Nah, kita akan melihat contoh pemberian contoh pribadi itu seperti apa sih gitu ya. Jadi pemberian contoh pribadi ini contohnya gini. Kan tadi dikatakan bahwa ini adalah masalah juga pengalaman dari orang lain. Jadi jangan biar nggak rancu, kita contohkan. Misalnya gini. Si konselor konseling dengan seorang klien. Masalah klien adalah dia tidak bisa survive gitu ya, atau merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikan karena ekonomi. Nah, si konselor mungkin gitu ya, atau konselor yang didatangin ini dulu ketika kuliah tidak mengalami hal seperti ini gitu ya. Tapi teman dekatnya mungkin mengalami hal seperti ini, maka dia bisa mencontohkan. Dulu ibu punya teman, dia juga mengalami kesulitan ekonomi ketika kuliah. Dia berjualan dan akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga sekarang dia sudah tamat
dan sudah menjadi dosen juga gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi si konselor tidak punya pengalaman, tapi dia punya orang yang jelas memang mempunyai pengalaman tersebut. Dia boleh mencontohkan orang itu. Jadi, dan itu tidak boleh ngarang ya, nggak boleh ngarang juga gitu. Dan itu memang harus disampaikan dengan singkat, jelas pada intinya, dan tidak menjadi panjang pula cerita si konselor daripada cerita si klien. Tapi kalau memang si konselor sendiri mengalami, boleh. Misalnya gitu ya, ketika kliennya datang dengan masalah pekerjaan, dia merasa ada yang menikung dalam pekerjaan, si konselor pernah mengalami itu, maka dia boleh mencontohkan. Misalnya, dulu saya juga pernah mengalami masalah seperti kamu, saya pernah ditikung dengan teman saya di kantor. Nah, tapi saya bisa bangkit dan sekarang saya bisa seperti ini. Nah, jadi boleh dia mencontohkan kalau itu memang terjadi pada dirinya. Jadi kembali bahwa tujuan kita itu hanya untuk memotivasi dia berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang di sekitar kita yang memang kita persis tahu ceritanya. Ingat, kuncinya kita persis tahu bahwa ada orang yang mengalami itu dan dia berhasil melewatinya. Makanya tadi syaratnya harus bersifat positif gitu ya. Tidak boleh menceritakan sesuatu yang sebab hal-hal yang bersifat negatif gitu. Jadi itu adalah pemberian contoh pribadi. Ini sudah teknik konseling yang khusus ya, jadi tidak semua klien akan dapatkan pemberian nasihat dan pemberian contoh pribadi. Jadi dua hal ini sudah ditujukan pada klien-klien tertentu gitu ya. Jadi itu tadi kita telah bahas tentang pemberian nasihat dan pemberian contoh pribadi. Nah, kalau pemberian nasihat gimana contohnya? Nah, itu tadi seperti yang saya sudah contohkan. Misalnya kalau nasihat kita jelas-jelas bilang, kamu jangan keluar rumah, kamu kalau keluar rumah harus pakai masker. Itu adalah nasihat, harus dilakukan gitu kan, anjuran dan ajakan kepada klien untuk dilakukan oleh si klien. Oke, saya rasa itu cukup ya, tidak terlalu mungkin tidak terlalu susah untuk dilakukan oleh para konselor muda dan bisa dilatihkan. Yang penting ingat, nasihat atau pemberian contoh pribadi ketika Anda berikan, tidak memberikan waktu yang lebih banyak ketimbang cerita si klien Anda, sehingga Anda tidak menjadi fokus dalam pembicaraan. Itu hanya untuk memotivasi saja. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.